Saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala ditulis langsung oleh pembelajaran kita dengan tema judul berkarya di dalam roh Allah. Roma yang pertama adalah pembukaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di surga, dan suatu hari kelak diundang pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus berkarya di dalam roh Allah? Yaitu yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat yang ke-17 dan Roma 8 ayat yang ke-28. Allah bekerja di dalam segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah, inisiator yang mengontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Kedaulatan Tuhan ada di dalam segala bidang, segala peristiwa dan segala sesuatu. Kita memang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita dikasihi oleh Allah. Tapi ingat, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang kedua, karena Allah ingin kita jadi alatnya yang tangguh bagi Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Ada yang memberitakan Injil sebagai penginjil, ada yang dipanggil lewat pekerjaan masing-masing. Kita harus sadari bahwa Tuhan menempatkan kita pada pekerjaan atau jabatan tertentu bukan sekedar untuk gaji, bukan sekedar untuk uang ataupun profit. Tapi ada tujuan tertinggi dari Tuhan, yaitu agar melalui tugas, pekerjaan, ataupun profesi yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, karena roh Allah membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-26. Roh Kudus atau roh Allah akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap rancangannya akan selalu berujung dengan itu. Dan yang keempat, yang terakhir, karena roh Allah mau menunjukkan mukjizat melalui hidup kita. Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas berarti memusatkan hidup kita pada perkara-perkara di surga. Jauhkan hidup kita dari perkara-perkara duniawi, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka roh Allah menunjukkan mukjizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Percaya kembali, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan